Shalom, puji Tuhan karena sekali lagi kita dapat berjumpa kembali di dalam channel ini. Kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau baik dan sangat baik kepada kami. Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat-Mu sehingga kami ada hari ini karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih atas kesempatan ini bahwa kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Buatlah supaya kami mengerti kehendak-Mu. Biarlah firman ini meresap dalam kehidupan kami sehingga hidup kami berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain, serta memuliakan Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sejak tahun-tahun kebelakangan ini, kehidupan bersosial masyarakat telah berubah drastik. Dengan adanya aplikasi yang sangat-sangat canggih seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sebagainya, telah membuka lebar-lebar jalur komunikasi antara masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Ini disebut orang sebagai dunia tanpa sempadan. Kita dapat memperoleh berita semasa atau maklumat semasa pada masa sekarang ini dengan begitu cepat sekali. Hanya dalam kiraan detik kita boleh mengetahui perkembangan semasa di seluruh dunia. Seperti yang kita tahu, di media sosial ini berita-berita atau maklumat-maklumat yang baik, maklumat-maklumat yang tidak baik, segala yang jahat, segala yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, semuanya ada di media sosial. Dengan berkembangnya jaringan komunikasi di dalam dunia, sudah tentunya cara-cara orang untuk melakukan berbagai kegiatan, sama ada kegiatan baik atau kegiatan buruk, itu pun juga mengalami peningkatan. Semakin canggih juga perbuatan orang pada masa sekarang ini. Di dalam wadah media sosial ini kita boleh dapati hal-hal yang buruk dan hal-hal yang baik. Sesungguhnya media sosial ini telah menjadi wadah sama ada perkara-perkara yang baik maupun perkara-perkara yang jahat. Jadi ia bergantung kepada kita. Bagaimana kita bersosial di dalam media sosial, bagaimana kita meninggalkan jejak di media sosial. Bergantung kepada kita, jejak apa yang ingin kita tinggalkan untuk orang lain di media sosial. Namun sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, saya ingin mengajak kita untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan memberkati orang lain. Sama ada sebagai pengguna Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, dan banyak lagi. Saya harap kita semua akan meninggalkan jejak-jejak yang baik. Apabila orang melihat tulisan kita atau mengingat kita, maka orang akan mengingat bahwa kita ini sebetulnya seperti itu, seperti apa yang kita tulis di dalam media sosial.
Saya ingin membaca di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Nah, bagaimanakah cara kita menjadi berkat di media sosial? Yang pertama adalah menjaga kata-kata kita supaya memuliakan Tuhan. Nah, dalam bersosial di mana-mana aplikasi, di mana-mana platform, kita harus menjaga kata-kata kita, berhati-hati dengan apa yang kita utarakan, supaya apa yang kita sampaikan itu, apa yang orang lain baca di dalam tulisan kita adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Kata-kata mencerminkan diri kita dan menjadi suatu perkara yang akan membentuk persepsi orang lain tentang siapa diri kita. Jika kita selalu berkata-kata jahat, maka jangan kita marah jika orang lain menganggap kita sebagai orang yang jahat. Itu karena persepsi mereka itu dibentuk oleh apa yang kita utarakan di media sosial. Sebaliknya, jika kita sentiasa berkata-kata yang baik, maka orang akan mengenal kita di media sosial sebagai seorang yang baik. Berkata-katalah yang baik dan mendorong orang lain, maka kita sudah menjadi berkat. Yakobus 1 ayat 26 berkata, "Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya." Tulisan-tulisan kita di media sosial adalah lidah kita yang berkata-kata dari diri kita sendiri, yang dapat dibaca dan diperhatikan oleh semua orang. Hati-hatilah dengan kata-kata kita supaya seluruh ibadah kita ini tidak menjadi sia-sia. Karena menurut firman Tuhan ini, kalau kita berkata-kata yang tidak baik, maka itu mencemarkan ibadah kita di hadapan Tuhan. Itu mencemarkan diri kita sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi mari kita berhati-hati dengan apa yang kita katakan, supaya ibadah kita selama ini tidak menjadi sia-sia, melainkan hidup kita menjadi berkat. Yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Kita menjadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat di media sosial dengan cara menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul, saya akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kita dapat menjadi berkat di media sosial dengan kita menjadi saksi Kristus di sana. Nah, ramai orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, meskipun mereka pernah mendengar atau tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, peranan kita sebagai orang Kristen sejati adalah menjadi saksi Kristus. Ini adalah tuntutan kepada semua orang Kristen di seluruh dunia. Siapapun yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup,
Maka menjadi saksi Kristus itu adalah suatu hal yang wajib atau suatu tuntutan di dalam iman kita. Bagaimanakah cara kita menjadi saksi Kristus? Yaitu melalui perkataan dan perbuatan kita. Kata-kata kita haruslah senantiasa menggambarkan kehidupan sebagai seorang Kristen yang bertepatan dengan firman Tuhan, dan juga perbuatan kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita menjadi saksi Kristus melalui apa yang kita sampaikan melalui mulut kita, melalui tulisan-tulisan kita di media sosial, dan juga melalui perbuatan kita, tindakan kita, pembawaan diri kita yang memuliakan Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk sungguh-sungguh mengekspresikan iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita. Jadi kita mengungkapkan, kita menyatakan kepada orang lain bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta dan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita hingga Dia menebus kita daripada dunia yang membuat manusia menuju kehancuran. Kasih Tuhan telah membuat kita diselamatkan. Jadi itu kita mengakui bahwa Yesus itu telah berbuat seperti itu di dalam kehidupan kita. Jadi itulah yang dikatakan bersaksi kepada orang lain. Adalah lebih baik juga jika kita ambil kesempatan sharing tentang pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, pertolongannya, kebaikannya, atau apapun pengalaman rohani kita di dalam Tuhan. Ramai orang yang terjebak pada masa sekarang ini dengan roh duniawi yang boleh kita saksikan di media sosial pada masa sekarang. Orang-orang sekarang menggunakan media sosial itu kadangkala sangat menyedihkan ataupun tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak berbicara mengenai dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi di kalangan orang Kristen sendiri kita boleh melihat bahwa ramai orang yang gagal menjadi saksi Kristus di media sosial. Apa yang saya maksudkan di sini adalah seringkali media sosial itu digunakan untuk sesuatu yang negatif. Orang menggunakan media sosial sebagai contoh WhatsApp atau Facebook itu untuk melampiaskan amarah, untuk menyatakan ketidakpuasan hati terhadap orang lain. Orang mungkin tidak sadar dan mungkin juga ada yang sadar atau sengaja mengungsikan masalah-masalah mereka di media sosial, atau persoalan perselisihan yang tidak sepatutnya dipaparkan kepada publik, kepada masyarakat. Nah, mungkin maksud seseorang men-share masalah mereka kepada orang ramai adalah supaya mendapat kepuasan hati, atau mungkin mengharapkan sokongan daripada
orang lain, saudara mara yang jauh. Bahkan yang lebih parah adalah dengan maksud mereka itu men-share-kan masalah-masalah yang masih hangat terjadi itu kepada orang lain dengan maksud supaya orang yang bersangkutan merasa jera dengan perbuatan seseorang tersebut. Namun perbuatan seperti ini tidaklah baik dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan mau supaya di mana saja kita berada, kita ini menjadi pembawa damai. Membeberkan masalah-masalah kita dengan orang lain di media sosial itu bukannya menyelesaikan, melainkan akan menjadi bertambah parah. Penyelesaian yang baik adalah supaya kita berperkara dengan Tuhan, mencari tahu apa kehendak Tuhan dengan masalah tersebut, dan menyelesaikan dengan baik. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah bersama Tuhan. Kita harus ingat ini baik-baik bahwa hidup kita ini adalah bersama dengan Tuhan. Dan setiap hari Tuhan ada bersama dengan kita. Ini yang harus kita ingat. Ini yang akan membuat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Membuat kita akan takut akan Tuhan. Yaitu bahwa kita harus ingat bahwa Tuhan itu senantiasa bersama dengan kita setiap hari. Dan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah Tuhan mau supaya kita mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang mengampuni, mengasihi, dan menjadi pembawa damai. Itu yang Tuhan inginkan, dan hal-hal tersebut sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya akan membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Karena itu, berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari di media sosial, terutama sekali kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita perlu menghindari hal-hal ini, yaitu melampiaskan amarah, mempermalukan orang lain, ketidaksopanan, menceritakan masalah orang lain, menipu di media sosial, memperguna orang lain untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain. Banyak hal-hal negatif yang tidak patut kita lakukan di media sosial. Nah, mungkin kita di pihak yang benar ketika kita berselisih dengan orang lain, ataupun ketika kita menghadapi situasi di mana kita tersinggung dengan perbuatan orang ataupun terlibat dengan sesuatu hal yang menjadi masalah dengan orang lain, mungkin kita di pihak yang benar. Namun hal-hal tersebut tidak membawa kebaikan apapun, baik bagi diri sendiri maupun untuk kerajaan Tuhan. Bahkan ia mengundang sorotan pengguna media sosial yang lain kepada orang yang bersangkutan dan kepada pribadi sendiri, sehingga terjadi bahwa yang pada mulanya tidak ada menjadi ada sesuatu. Pada mulanya orang tidak ada ide tentang kehidupan kita, tentang masalah-masalah kita. Apabila masalah-masalah itu diceritakan kepada orang ramai, maka orang mulai membangun persepsi. Bukan saja orang yang kita katakan sesuatu yang jahat tentang mereka, bahkan kepada diri kita sendiri juga
orang akan menilai kita sebagai seorang pribadi yang mungkin dipersoalkan, bukan mungkin, tapi selalunya seperti itu. Sebab pandangan orang ini berbeza-beza, pikiran orang tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ramai orang yang berpikiran terbuka juga dan memperluaskan pertimbangan ketika melihat sesuatu hal di media sosial. Jadi kita perlu berhati-hati supaya jangan kita mengungkapkan masalah-masalah yang tidak perlu di media sosial. Jangan kita mempermalukan orang lain sehingga menyebabkan apa yang saya katakan sebentar tadi, yaitu yang tidak ada menjadi ada sesuatu, dan ia akan mempermalukan diri kita sendiri. Sebenarnya apabila terjadi masalah atau perselisihan di antara sesama kita atau orang terdekat kita, yang sebenarnya adalah sedang terjadi besi menajamkan besi. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Tuhan mengizinkan masalah supaya kita menjadi semakin matang atau dewasa secara rohani. Tuhan ingin membentuk hidup kita supaya menjadi seperti yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Inilah penyebabnya bahwa ada kalanya kita mengalami gesekan dengan orang lain. Mungkin dengan suami atau istri, dengan anak-anak atau ibu bapa, dengan saudara mara, dengan adik-beradik, teman, atau dengan jiran. Semuanya itu adalah atas izin Tuhan. Gesekan-gesekan tersebut mungkin menyakitkan, namun apabila kita berjaya menerapkan firman Tuhan dalam mengharungi perkara tersebut, maka kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat bahwa apabila terjadi gesekan di dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita, menyikapi masalah kita itu dengan firman Tuhan, sehingga kita akan berjaya mengharungi cabaran kita ataupun masalah kita dengan jayanya. Kejayaan untuk mengharungi suatu masalah itu bukanlah apabila kita menang atas seorang pribadi dengan orang yang mungkin bermasalah dengan kita atau dengan siapa kita mengalami gesekan. Secara rohani, kemenangan tidak dinilai daripada kita menjadi lebih pintar dari orang lain, atau kita ini menang dalam berkata-kata atau menang mendapat sokongan. Bukan seperti itu, melainkan secara rohani adalah kemenangan itu berada di pihak kita apabila kita berjaya menerapkan firman Tuhan dalam kita menanggapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita setiap hari. Apabila kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang pemenang. Bagaimanapun situasinya, kalau kita berjaya menerapkan firman Tuhan, kita adalah orang-orang pemenang. Karena orang pemenang adalah hidup di dalam iman, dan hidup di dalam iman adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Berbalik kepada poin utama, yaitu menjadi saksi Kristus. Ini adalah tuntutan Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Bersaksi bermula dalam keluarga, kemudian kepada orang lain. Menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Ini sedang digenapi di seluruh dunia. Dari tempat kita berpijak saat ini sampai ke ujung-ujung bumi, tidak ada batasannya. Dengan adanya rangkaian internet,
Tuhan memungkinkan semuanya. Tuhan memungkinkan kita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Dengan menceritakan kesaksian hidup kita yang sederhana, mungkin akan memberkati satu atau dua orang, menguatkan mereka, dan kemudian mereka bersaksi tentang Tuhan melalui hidupnya pula kepada komunitinya, hingga hal tersebut sambung menyambung dari keluarga kepada keluarga, kepada teman pelbagai bangsa, suku dan bahasa, suatu mata rantai yang tidak akan putus meskipun kisah hidup setiap orang berbeza-beza. Ya, tidak akan putus karena mata rantainya adalah Yesus Kristus yang diberitakan dalam setiap kisah hidup orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Jadi marilah kita sebagai orang-orang Kristen menjadi pengguna media sosial yang baik dan memuliakan Tuhan. Memberkati orang lain dengan kata-kata kita karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kami mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Juga ketika kami menjadi pengguna media sosial, supaya Engkaulah kiranya ya Tuhan memberi kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan supaya ketika kami berkata-kata, kami menyatakan hal-hal yang baik dan memuliakan nama-Mu dan menjadi saksi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.